Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang dasar-dasar pengetahuan. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok 1 Ilmu Hukum A 2017. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan ini secara sungguh-sungguh. Binatang juga mempunyai pengetahuan, namun pengetahuannya hanya terbatas untuk kelangsungan hidupnya atau survival. Sebagai contoh, seekor kera tahu mana buah yang manis. Sebagai contoh, seekor kera tahu mana buah yang manis dan enak. Seekor tikus tahu mana kucing yang ganas. Akan tetapi, hal itu terbatas pada pengetahuan bahwa hal demikian tak lebih menyangkut kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan binatang, manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan kelangsungan hidupnya. Terdapat dua hal utama yang patut diperhatikan di mana manusia dapat mengembangkan pengetahuan, yaitu pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Yang kedua, manusia mempunyai kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pengetahuan. Ia dapat melakukannya dengan jalan bertanya kepada orang lain atau yang memiliki otoritas yang dianggapnya lebih tahu. Apabila dengan cara ini tidak dapat diperoleh pemecahan atau jawabannya, maka ia dapat melakukan melalui akal sehat, intuisi, prasangka atau coba-coba saja. Meskipun cara-cara ini tentu saja tidak melalui penalaran, sehingga jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya bukan pengetahuan ilmiah, sehingga cara-cara di atas merupakan cara atau metode non-ilmiah. Oleh karena itu, pengetahuan sebenarnya tidak hanya meliputi pengetahuan ilmiah, melainkan dapat pula merupakan pengalaman pribadi, melihat dan mendengar, perasaan dan intuisi, dugaan dan suasana jiwa. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan dengan perasaan. Dalam kaitan ini, budi atau pikir memikirkan pengetahuan yang sudah ada untuk mendapatkan pengetahuan lain yang sebelumnya tidak ada. Dengan demikian, penalaran merupakan suatu aktivitas pikir yang penting artinya untuk perkembangan pengetahuan. Untuk kegiatan berpikir, penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu, yakni yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Dalam hal ini, maka dapat kita katakan bahwa tiap bentuk penalaran mempunyai logikanya sendiri, atau dapat juga disimpulkan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis, di mana proses berpikir logis ini harus diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu, atau dengan perkataan lain menurut logika tertentu. Yang kedua, sifat analitis dari proses berpikirnya. Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan. Artinya, penalaran ilmiah merupakan suatu kegiatan analisis yang mempergunakan logika ilmiah dan kemudian juga penalaran lainnya yang mempergunakan logikanya tersendiri pula. Logika merupakan hukum-hukum untuk berpikir tepat. Logika menggariskan kaidah-kaidah untuk berpikir tepat. Ia mempelajari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemikir untuk membentuk pengetahuan yang tepat. Atau agar suatu pemikiran dapat berhasil, aplikasi dari logika ini kita kenal dengan penelitian. Seperti kita ketahui bahwa penalaran suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan atau dapat dikatakan sebagai suatu proses yang berlangsung melalui prosedur-prosedur logika. Sedangkan pelaksanaan dalam dunia sains dilakukan dalam bentuk penelitian, maka sudah barang tentu metode yang dipakai dalam penelitian sains
adalah metode yang sepenuhnya taat pada hukum-hukum logika. Dengan perkataan lain, agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan melalui suatu cara tertentu. Demikian pula, suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sah kalau proses penalaran kesimpulan itu dilakukan menurut cara-cara tertentu. Logika dalam penalaran dibagi menjadi dua, yaitu prosedur induktif dan deduktif. Prosedur induktif adalah proses berawal dari proposisi-proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru berupa asas umum. Prosedur induktif berawal dari proposisi-proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru berupa asas umum. Dalam prosedur induktif, setiap proposisi-proposisi itu hanya boleh dianggap benar kalau proposisi itu diperoleh sebagai hasil penarikan kesimpulan dari proposisi-proposisi yang berakhir empiris. Yang kedua, pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini. Poin C. Kebenaran. Mengetahui apa yang dimaksud oleh sebuah pernyataan tidak sama dengan mengetahui apakah pernyataan itu benar atau tidak. Bahkan mereka yang mengatakan bahwa makna sama dengan keadaan dapat diverifikasi akan bersepakat bahwa mengetahui syarat-syarat untuk menetapkan suatu pernyataan dapat diverifikasi tidaklah sama dengan mengetahui bahwa syarat-syarat itu sudah dipenuhi. Paham korespondensi. Menurut paham ini, suatu pernyataan itu benar apabila apa yang diungkapkannya itu merupakan fakta. Jadi suatu proposisi tersebut akan saling berhubungan dengan proposisi-proposisi lain. Paham empiris. Paham-paham empiris dalam arti ketentuan memandang proposisi bersifat meramalkan atau hipotetis dan memandang kebenaran proposisi sebagai terpenuhinya ramalan-ramalan itu. Pragmatisme. Bagi seorang pragmatis, kebenaran suatu pernyataan diulur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis, artinya suatu pernyataan adalah benar apabila pernyataan atau konsekuensi pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam Bernalar dalam dunia ilmu sains. Bernalar secara ilmu adalah kebenaran yang selalu hendak mengejar kebenaran material. Bernalar secara ilmu tidak hanya ingin mengumpulkan suatu keadaan yang benar secara material mengenai gejala-gejala yang teramati secara indrawi. Benar bila ada pendapat bahwa ilmu sains pada dasarnya menekankan arti pentingnya penalaran ilmu. Asas yang diperoleh secara induktif akan dijadikan proposisi pangkal untuk mengembangkan pemikiran deduktif spekulatif untuk menghasilkan kesimpulan yang disebut hipotesis yang dipakai untuk proses induksi berikut. Dalam operasi-operasi penelitian baik, maka setiap penalaran tidak akan lebih berharga dari suatu olah pikir yang punya belah dan mungkin steril. Untuk itu perlu dirancang langkah-langkah strategi dalam suatu penelitian yang meliputi: yang pertama, merumuskan masalah sebagai masalah teoritis. Yang kedua, menyiapkan rancangan pengujian hipotetis dengan cara pertama, konseptualisasi, merancang strategi pengujian, penarikan sampel, pengukuran, mengorganisasikan data, dan mengukur derajat ketaatan. Sekian, sampai